Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suresh Alhorni, Zola Asmara WIPA dengan NBI 146230008. Di sini saya akan mengerjakan UTS pengembangan aplikasi web atau yang disebut dengan PAW. Untuk yang pertama yaitu kita akan melihat soalnya. Untuk petunjuk sendiri, kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Kumpulkan dalam bentuk satu file PDF, source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Buat video kalian, jelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Lalu masukkan video pada YouTube minimal 60 menit atau 1 jam. Buatlah website CRUD sederhana untuk pengelolaan data, yaitu pendaftaran mahasiswa baru. Jumlah kolom pada database harus lebih dari sama dengan 15 kolom. Pada CRUD tersebut harus ada, yaitu 1. Tampil data, 2. Tambah data, 3. Edit data, 4. Hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus, data harus ada message box dan status berhasil atau setidaknya aksi tersebut. Untuk yang pertama, kita akan buka database-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan Laravel ya. Untuk yang pertama yaitu MySQL min urut. MySQL min urut. Nah, show databases. Bentar, kita akan menghilangkan dulu. Oke, kita ulangi. MySQL min urut. MySQL min urut. Oke, show databases. Show databases. Oke, untuk database yang sudah saya buat yaitu ini, DB pendaftaran mahasiswa. Kita use DB pendaftaran mahasiswa. Kita langsung saja show table. Untuk tabelnya yaitu mahasiswa, berarti description mahasiswa. Ini tabel yang sudah saya buat ya. Ada yang pertama yaitu ID, untuk tipenya integer, nolnya no, key-nya ini primary key, auto increment. Untuk nama lengkap yaitu saya menggunakan varchar 10, variabelnya 100, nolnya no, key kosong, defaultnya 0. Untuk yang ketiga yaitu jenis kelamin, ada E6, yaitu laki-laki atau perempuan. Tempat lahir, varchar 50. Tanggal lahir, yaitu saya membuatkan pakai date. Untuk alamat, kita pakai teks. Nomor HP sendiri kita menggunakan varchar, bukan integer. Email, yaitu varchar 100. Asal sekolah juga varchar 100. Jurusan, varchar 100 juga. Tahun lulus, kita pakai years atau tahun. Nama ayah, varchar 100. Nama ibu, varchar 100. Kerjaan orang tua, varchar 100. Tanggal daftar yaitu timestamp. Untuk nolnya kita yes-kan, defaultnya current timestamp, karena kalau kita saat mengisi, ketika itu kosong, maka akan diisi dengan waktu tanggal tersebut. Untuk ekstranya yaitu default generate, untuk mengenerate secara default. Oke, ini udah ada 15. Lalu kita akan membuka pada codingan. Di sini sudah ada
codingan, yaitu yang pertama edit, ada hapus, indeks, koneksi, proses tambah, dan tambah. Untuk CSS sendiri saya memakai untuk edit aja. Yang kedua yaitu style untuk indeks dan style untuk tambah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari indeks terlebih dahulu ya. Untuk include-nya koneksi PHP, HTML-nya yaitu untuk head-nya mahasiswa baru dengan style sheet CSS. Saya namain dengan style CSS. Kita akan menuju ke sana. Style CSS. Nah, ini stylenya. Lalu untuk bodinya, yang header 2-nya saya buat data pendaftaran mahasiswa baru dengan referensi tambah PHP itu untuk menambah data. Jadi ada tambah data sebagai page selanjutnya. Ketika kita klik tambah data, maka akan ke page tambah data yang ini. Sini. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah indeks, tampilan indeks yang sudah saya buat. Jadi ketika kita klik tambah data ini, yang ini, maka akan mengarah ke tambah data yang ini. Jadi untuk tabelnya yaitu ada nomor, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, jurusan, dan aksi. Kita akan lihat yaitu nomor, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, jurusan, dengan aksi yang terakhir. Nah, untuk di sini yaitu untuk mengisi pada database. Ini dimulai dari nomor 1. Data diambil dari SQL query, koneksinya kita akan select bintang ini semua ya. Select dari from mahasiswa. Jadi select semua dari from mahasiswa, di mana MySQL fetch menangkap array data, yaitu ini. Maka jika mau edit, untuk yang di sini yaitu untuk aksinya. Jika mau edit, maka akan mengarah ke codingan edit. Akan mengarah ke sini. Jika hapus database PHP, on click mengarah pada konfirmasi ya atau tidak. Jadi seperti ini. Oke, kita akan coba tambah data. Lalu kita lengkapi. Untuk jenis kelaminnya yaitu perempuan. Tempat lahirnya Sidoarjo. Ini kita coba pakai 5. Bulan 9 1999 ya. Oke. Untuk alamatnya yaitu Jalan Sulawesi nomor 306. Nomor HP-nya itu 081837574571. Emailnya yaitu kita pakai yang ini, Hilmi Nurhafiz. Asal sekolahnya yaitu SMK 1 Surabaya.
SMKN 1 ya, negeri. Jurusannya yaitu multimedia. Tahun lulusnya yaitu 2019. Nama ayah yaitu Yasir. Nama ibunya yaitu Bella. Bella. Pekerjaan orang tua yaitu PNS. Kita akan simpan. Kita akan lihat pada menu tambah. Pada menu tambah sendiri yaitu pada headnya ini kita tambah mahasiswa. Ini tambah data mahasiswa. Untuk bodinya sendiri yaitu ketika kita klik kembali maka akan mengarah pada indeks PHP. Kalau kita klik kembali ini maka akan mengarah ke indeks PHP ke sini. Untuk kolomnya sudah benar seperti ini. Nah, ketika kita akan submit atau simpan, maka data akan mengarah pada database dan untuk menampilkan pada indeks. Ketika kita klik reset, maka semua yang ada pada tambah PHP ini maka akan kosong. Kita coba simpan. Oke, dan ada muncul alert data berhasil disimpan. Oke. Dan sudah tersedia di sini ya. Sudah tampil pada indeks. Untuk stylenya saya akan menjelaskan ini pada indeks ya. Untuk bodinya saya memakai font Poppins, Segue UI, Tahoma, Sans Serif. Karena itu menurut saya paling bagus sih. Untuk backgroundnya sendiri yaitu gradiensi ada 2, yaitu gini. Mungkin bisa kelihatan ya. Ada 2 perpaduan yaitu warna abu-abu tua dengan abu-abu putih. Untuk marginnya saya bikin 0, paddingnya, ketebalannya saya bikin 0. Untuk color ini kita bisa ganti. Misal kita merah, kita akan refresh. Tidak jadi apa-apa. Untuk header sendiri yaitu header 2. Kita akan lihat header 2 mengarah pada tambah data mahasiswa. Ketika header kita hilangkan, maka stylenya akan hilang. Nah, untuk button tambahnya yaitu displaynya kita pakai inline block. Jadi kita kasih kotak ini ya, inline block. Untuk backgroundnya kita warna biru, gradasi agak tua ya birunya. Ini biru dengan gradasi agak tua. Untuk colornya sendiri yaitu warna pada tulisan tambah data ini, yaitu putih. Paddingnya saya pakai 10 x 18 px. Border radiusnya atau besarnya yaitu 8 px. Text decoration-nya saya bikin 0. Front weight-nya ketebalan yaitu 600. Box shadow ini ketika kita begini kan, maka akan muncul seperti bayangan hitam. Untuk transisinya yaitu all 0,3 is. Margin left-nya sebelah kiri yaitu 5%. Itu saya sesuaikan dengan yang ini.
margin bottom atau margin yang di bawah, yaitu ini, itu saya kasih 10 px. Margin topnya sini, itu saya bikin 10 px juga. Untuk hover, backgroundnya linear 1 dikali 5 DEG, saya kasih warna juga sesuai dengan yang tambah ini. Transform translate Y min 2 px, box shadow-nya yaitu 0, lalu 5 px 10 px RGBA. Untuk tabel sendiri yaitu mempunyai berat 90%, marginnya 0, auto 60 px. Overflow-nya kita kasih hidden ya. Untuk background-nya warna putih. Ini untuk bagian sini ya, yang tambah data ini. Nah, box shadow-nya saya kasih 0, 5, 20 px. Margin top-nya yaitu 5 px. Dari sini ke atas. Lalu ada action button, yaitu DDA, text decoration-nya 0, non. Untuk color-nya yaitu putih ya, ini edit atau hapus. Padding-nya 6 px kali 12 px. Border radius-nya 6 px. Font size-nya 30. Font size-nya 13 px. Transition-nya yaitu 0,3 second is. Untuk DDA yaitu edit. Untuk bagian edit sendiri kita kasih warna kuning background-nya, dan margin right-nya antara edit dengan hapus yaitu 6 px. Begitupun sama dengan hapus. Pada box shadow yang edit itu saya kasih coklat. Nah, ini mungkin agak sedikit kan ya, saya besarin. Nah, ini ada kayak bayangan. Untuk responsifnya sendiri yaitu saya kasih medianya white 768 px dengan table yaitu berat 100%. Font size-nya yaitu 12 px dengan padding 10 px kali 8 px. Untuk tambah PHP sendiri yaitu margin left-nya ada di 20 px. Oke. Lalu kita akan membahas tentang stylenya tambah data mahasiswa, yaitu tambah ini. Untuk body yaitu saya menggunakan font Poppins dan sans serif. Background-nya yaitu semu-semu agak biru ya. Nah, ini semu-semu agak biru, putih ke biru. Untuk display-nya flag, justify kontennya center atau tengah. Kontennya di tengah. Like itemnya flag start. Min height-nya yaitu 100 VH. Saya nggak pakai PX ya, ini yang pakai VH. Marginnya 0, ada margin. Padding top-nya yaitu 40 px. Ini padding top. Untuk kontennya sendiri yaitu background kotaan ini warna putih dengan padding 40 px dengan width 650 px. Width itu ya sampai bawah ini width. Border radiusnya 12 px. Box shadow-nya yaitu agak hitam. Border top-nya
atau border top ini warna biru. Kita akan dekatkan. Ini adalah border top warna biru. Untuk bagian header sendiri yaitu saya memakai display flag, justify kontennya space between untuk tombol kiri. Nah ini. Nah, untuk tombol kembalinya yaitu inline block kotak, sama kayak tambah data ini tadi. Ada warna background yaitu biru agak kehitamannya. Nah, untuk colornya sendiri tulisan kembali ini warna putih, text decoration-nya non, paddingnya itu 10 kali 18 px padding. Font weight-nya yaitu 600, sama seperti yang tadi pada index tombol tambah. Back button hover itu saya pakai linear gradiency atau perpaduan. Transformnya sama, box shadow-nya yaitu warna ini ya, warna-warna ketika kita mau klik, kita arahkan mouse, maka akan terjadi seperti ini. Untuk header keduanya yaitu text like center, colornya biru, fontnya itu 600, font size-nya 22, margin bottom 25 px sehingga jadi di tengah. Posisinya relatif mengikuti pada ini. Padding bottomnya yaitu 6 px. Sini ke sini 6 px. Ini sebenarnya kita bisa hapus. Oke. Pada form mahasiswa yaitu displaynya flag direction-nya pakai kolom. Lalu gapnya memakai 15 px. Gap itu setiap ini ya, kolom ya. Untuk labelnya itu 600. Colornya saya memakai abu-abu hitam. Abu-abu agak kehitaman ya. Lalu untuk input select text areanya yaitu paddingnya 10 kali 12 px, bordernya 1 px, border radiusnya 6 px, font size-nya yaitu 15 px, transition border 0,2 second isi, input fokus, select fokus, text area fokus. Ini difokuskan pada border color warna biru. Outline-nya non. Ini sebenarnya dihapus juga bisa. Nah, tidak jadi apa-apa. Button simpan dan reset. Nah, ini displaynya flag, justify content, flex n, flex tidak. Flex itu apa ya? Datar, flex. Untuk gapnya yaitu 10 px, margin topnya 15 px. Kita tombol submitnya warna biru, colornya warna putih atau fontnya warna putih. Paddingnya 10 kali 18 px, bordernya non, border radiusnya 6 px, font weight-nya 600, cursor, pointer. Ketika kita gini kan, ini terjadi pointer ya. Transition 0,3 second. Button submit hover yaitu filternya warna biru. Button reset, filternya warna agak keabuan ya. Nah, kita akan coba yang agak gelap. Nah, udah gelap. Paddingnya 10 kali 18 px, bordernya non,
border radiusnya 6 px, font weight-nya 600, cursornya pakai pointer juga. Transition 0,3 second. Kita coba pakai yang merah. Nggak berubah? Nggak berubah. Di ini kita hapus juga. Kita coba untuk tombol reset. Nah, reset semua atau kosong. Kembali. Lalu setelah itu kita akan lihat ketentuannya, yaitu habis tampil data, tambah data sudah. Sekarang edit data. Kita akan mengedit data yang sudah kita isi. Kita coba yang nomor 1, edit. Nah, untuk thumbnailnya seperti ini. Kita tombol kembali, edit data mahasiswa untuk headernya. Untuk datanya seperti ini. Kita akan coba untuk update pada bagian asal sekolah, yaitu SMK N2 Surabaya. Kita akan update. Nah, ada alert data berhasil diupdate. Oke, kita akan lihat, yaitu asal sekolah sudah berganti pada SMK N2 Surabaya. Kita coba edit lagi, yaitu reset. Set. Tombol reset masih belum terpakai, atau karena kita belum mengganti. Coba ini kita ganti mesin. Oke, kita reset. Nah, maka akan kembali pada jurusan awal. Kita coba ganti mesin. Kita update data. Oke, jurusannya mesin. Setelah itu saya akan menjelaskan CSS pada edit ya. Untuk fontnya saya pakai pada googleapis.com. Body sendiri ini sebenarnya kelebihan ya. Saya mau hapus saja. Oke. Sudah saya ganti font family-nya, yaitu Poppins Sans Serif. Background color-nya putih. Background color putih. Marginnya 0, padding 0. Untuk kontainer sendiri yaitu max width-nya pakai 500 px, background putih. Marginnya 60 px, auto, padding 35, 45 px. Border radius-nya 12 px. Box shadow-nya 0, 6 px, 18 px dengan RGBA warna hitam. Fontnya warna hitam. Untuk header-nya yaitu header 2-nya saya pakai text select yang center pas di tengah. Color-nya saya pakai biru-biru agak tua ya. Kita akan coba ganti agak menyala. Gak error ya? Mungkin ngebug pada database-nya. Untuk inputnya yaitu tipenya text, input type-nya email. Untuk input number yaitu pakai input ya. Nah, pakai input ini masukkan seperti email ini, kita akan bisa tulis .com. Nah, kita enter, oke.
Kita kembali lagi pada edit. Select text area-nya yaitu width-nya 100%, padding-nya 10 px kali 12 px. Bordernya itu 1 px solid warna putih. Margin bottom-nya yaitu 16, font size-nya 14 px, font size 14 px. Rata. Lalu kita ke tombol button. Tombol button yaitu display-nya menggunakan flex. Tombol button. Kita menggunakan flex. Jadi datar ya. Justify contentnya space between. Margin top-nya 10 px. Untuk buttonnya sendiri, inline block, padding-nya 10 px kali 20 px. Font size-nya saya pakai 14 juga. 14 supaya rata dengan ini. Button primary-nya saya pakai background color-nya warna biru dengan teks dengan warna teks yaitu putih. Untuk tombol back button-nya atau ini kembali, saya pakai inline block, warna font-nya itu putih, text decoration-nya non, padding-nya 8 px kali 15 px, 8 kali 15, border radius-nya 6 px. Font size-nya 14 sama, saya samakan dengan ini. Margin bottom-nya yaitu 15 px, margin bottom. Transisinya yaitu background 0,2 second isi. Back, button, hover. Background color saya pakai warna biru agak tua. Ini untuk background color biru agak tua. Untuk responsifnya sendiri saya gunakan pada corner saja, jadi agak tidak terasa ya responsifnya. Oke, kita update. Kita akan pada edit PHP itu kita ambil koneksi PHP-nya, include. Ini kita ambil data berdasarkan dari ID URL. Jadi ketika ID menangkap ID data pada SQL query koneksinya akan menselect semua bintang ini semua dari mahasiswa di mana ID tersebut berbeda. ID yaitu menangkap MySQL dari array tersebut. Untuk header-nya yaitu ada edit data mahasiswa tadi. Nah, ini kan terjadi gini ya, karena kita ubah pada bagian ini tadi. ID. Nah, untuk style sheet-nya ref pada edit CSS yang ini tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk body pada tombol index, pada tombol button ini akan kembali ke index. Tombol button kembali, maka akan mengarah pada index PHP. Fitur keduanya yaitu di data mahasiswa ada nama lengkap untuk label 1, label 2 jenis kelamin, ketiga, dan seterusnya. Untuk inputnya saya pakai teks, nama lengkap, di mana value-nya akan menangkap nama lengkap. Pada jenis kelamin ini ada 2, yaitu bisa memilih antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ketika dia memilih atau mengklik laki-laki maka akan mengselect laki-laki seperti ini.
pada tempat lahir, seenggang teks atau manual mengetik tanggal lahirnya. Ini ada date, ini bisa kita pilih di sini, atau kita isi manual pada kolom di sini ya, tabel tersebut. Nah, ketika kita sudah mengisi kolom tersebut, maka PHP akan menangkap. Menangkap gimana? Jika reset, post, submit, maka ada tabel nama, itu akan mengepost nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir yang sudah diisi tadi, lalu akan mengupdate pada database koneksi update. Jadi untuk alurnya yaitu ketika kita klik update data ini, maka pada database akan memperbarui dengan cara update mahasiswa set dengan ketentuan tabel yang sudah kita update pada di sini. Jika update, scriptnya akan mengeluarkan alert atau pop-up yang kotak tadi, data berhasil diupdate, maka akan disimpan Windows location pada indeks PHP. Maka akan tampil pada indeks PHP tersebut. Kecuali echo alert data atau kosong, ini kita akan coba kosongkan. Kita coba update, maka else-nya data gagal diupdate atau tidak terjadi apa-apa. Nah, karena ini tidak tampil pada indeks, maka ketika diisi atau tidak diisi itu bisa ya. Kita coba yang ini, kita kosongkan, lalu kita update, data berhasil di. Oh, tetap sama ya, menangkapnya kosong. Oke. Jadi yang wajib diisi yaitu ini, tahun lulus. Tahun lulus dengan tanggal lahir. Lalu kita lihat lagi, hapus data. Pada tombol hapus, include-nya koneksi PHP, include koneksi PHP, di mana ID akan menangkap catch ID, menghapus MySQL query dengan koneksi, delete semua mahasiswa di mana ID tersebut. Jika hapus echo, maka akan memunculkan pop-up data berhasil dihapus dengan Windows location-nya pada indeks. Kita akan lihat lagi, kita kembali, kita refresh. Jika kita hapus, maka akan ada alert seperti ini. Nah, yakin ini menghapus, oke atau cancel. Kita coba oke. Maka yang terjadi selanjutnya yaitu data berhasil dihapus. Oke. Dan nama yang ada di bawah Suresh tadi maka akan naik dan nomor akan otomatis secara otomatis mengganti nomor 1. Jika gagal, maka akan tampilkan data gagal dihapus. Untuk indeks PHP-nya sendiri sudah selesai. Untuk koneksinya yaitu kita masuk pada localhost dengan user root, passwordnya kosong, dengan nama database DB pendaftaran mahasiswa. Nah, kita akan menangkap koneksi yaitu MySQL, mengkonekkan yaitu host, user, password, dan database. Jika koneksi mati atau gagal, maka akan tampilkan koneksi gagal dan akan terjadi error. Untuk proses tambah sendiri yaitu
ketika kita akan tambah data ini, nah ketika kita akan mengisi, itu akan mengambil input, lalu bisa juga membersihkan. Jadi ketika kita masukkan nama, maka MySQL secara real dari isi string tersebut akan mengepost atau menyimpan. Ke mana arahnya? Ke database. $SQL yaitu insert into mahasiswa. Masukkan data mahasiswa yaitu nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, asal sekolah, jurusan, tahun lulus, nama ayah, nama ibu, dan pekerjaan orang tua. Dengan values atau dengan bobot yaitu nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, alamat, HP, nomor HP, email, asal sekolah, jurusan, tahun lulus, nama ayah, nama ibu, dan pekerjaan. Jika MySQL query dengan koneksi SQL sukses, maka echo akan memunculkan scroller data berhasil disimpan. Jika gagal, maka tampilkan pesan error, gagal menyimpan data atau error. Oke, kita akan coba pada Nah, kita akan coba mengisi dengan banyak, yaitu nama sekolah, tanggal lahir Surabaya. Date-nya kita coba 2000, bulan Agustus 2013, atau kita tanggal 15 saja. Alamatnya Jalan Tugu Kavling 10. Nomor HP yaitu ini, emailnya kita pakai /j, sekolah 912, jurusan DKV, tahun lulus 20, nama ayah Paulus, itu Trinity, pekerjaan orang tua, pekerjaan kita simpan, akan keluar localhost. Kita akan coba tambah 5 data ya. Kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya Surabaya, atau kita ganti Malang. Tanggal lahirnya kita pakai 7 Desember berarti 12 2005, dengan alamat Jalan Suka-Suka, nomor 39, nomor HP 0812 160 11 492, dengan email abdil@gmail.com. Asal sekolah yaitu SMA 1 Malang. Tulisannya yaitu IPA. Tahun lulusnya 2019. Nama ibu
nama ayah yaitu Dimas, nama ibu yaitu Fatin, kerjaan orang tua yaitu swasta, pegawai swasta, swasta disimpan, berhasil. Kalau kita tambah lagi orang tua yaitu Iqbal Ramadan, kami laki-laki, tempat lahirnya ada Pasuruan, tanggal lahirnya yaitu 3 Februari 30 Februari 1998. Untuk alamannya Jalan Kalimasada Utara 17/6. Nomor HP 0851 8764 9830. Cukup. Emailnya yaitu iqbal2@gmail.com. Sekolah yaitu Taruna, SMA Taruna Semantar. Jurusannya yaitu tahun lulus 2021. Nama ayah yaitu Sukoco, nama itu Sulistiyowati, kerjaan orang tua yaitu TNI, simpan. Nah, ini kita sudah di error. Please enter a valid value. The field is incomplete or has a invalid. Tanggal lahirnya kita cari apakah ada 98. Dan Februari, tanggal Februari yaitu sampai tanggal 28 ya. Kita coba isi tanggal 30 itu bisa. Jadi akhir bulan yaitu 28. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita tambah lagi. Ramadhani Akbar. Atau kita coba yang perempuan ya. Bella Insyani, jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya yaitu Surabaya, tanggal lahirnya kita kepilih tanggal 2000 tahun 2000. Juni tanggal 15. Alamatnya Jalan Somolowaru Timur 20/1. Nomor HP-nya 08 38 311 6045. Emailnya Bella Cantik @yahoo.com. Sekolah yaitu SMKN di Surabaya. Untuk jurusannya yaitu membatik atau kita beri tekstil. Tekstil ini sebagai contoh ya teman. Tahun lulusnya itu 2020. Nama ayah Priyono,
info. Lalu berita pekerjaan orang tua yaitu kita kasih pegawai pegawai swasta juga. Simak, kita berhasil. Nah, maka akan sudah sesuai apa yang kita isi dan sudah tampil pada indeks data pendaftaran mahasiswa baru. Kita coba edit. Nomor telepon 0898 76 2130. Data berhasil diupdate. Nah, maka nomor telepon sudah berhasil diupdate ya. Nah, kita coba tombol reset ini. Pegawai swasta namanya Solehatul Hasana. Kita kasih Sulawesi. Oke, sudah. Maka kita akan coba tombol reset. Terus, maka perjalanan waktu lengkap, tempat lahir juga akan mereset. Kita akan coba kembali. Oke. Benar. Lalu kita akan coba lihat pada database ya. Terus admin. Oh, kita akan coba buka pada silang. Kita coba buka pada Marathon itu database. Kita akan melihat gimana sih dalaman pada database tersebut. Pakai Deo tapi bau. Kita akan melihat pada dapur database yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, DP. Kita akan lihat mahasiswa. Nah, begini teman-teman. Mahasiswa yang sudah masuk pada tampilan ini. Tampilan ini jika sudah masuk pada database, maka akan tampil seperti ini. Untuk ID-nya kan kita pakai primary key. Jadi pada data tersebut tidak akan mengulangi. Ketika kita hapus juga, maka akan masuk pada step selanjutnya. Jadi ID-nya 3, nggak mungkin sama. Nah, ini udah lengkap pada database-nya. Masuk di sini. Kita juga bisa edit di sini pada database. Kita coba pada desainnya. Nah, desainnya seperti ini. Ada cuma satu kolom. Jika kita ingin menambah kolom juga bisa. Kita lihat pada sini. Select bintang. Tadi kita akan lihat pada koordinat indeks select from mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Nah, maka akan terjadi muncul seperti ini. Pada
query Laragon. Sama sebenarnya, sama kayak ini. Nah, tampilannya sama. Tapi ini kita ngetik manual. Kita coba lagi pada tempat edit. Kita coba ini ya, select bintang from mahasiswa di mana ID, namakan ID ini. Select bintang from mahasiswa di mana where ID dengan dollar ID. Kita coba empty set, satu warning. Tidak bisa, kenapa? Karena di mana ID tersebut kan memiliki primary key ya, jadi kita tidak bisa melihatnya. Untuk update, yaitu promnya seperti ini, update mahasiswa set di mana nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor HP, email, asal sekolah, jurusan, tahun lulus, nama ayah, nama ibu, kerjaan, di mana ID tersebut akan diambil. Oke. Kita akan bermain pada database. Nah, kita akan coba ngisi pada database ini ya. Caranya itu klik ini, mahasiswa, ada edit, edit. Nah, ini sama sih, tapi secara manual ya. Untuk strukturnya itu seperti ini. Ini bisa kita ubah juga, change atau drop atau sebagainya. Kita bisa ubah atau tambah pada tabel nama. Nama ini seperti ini, mahasiswa. Kita coba nama tabel namanya kita buat ekstrakurikuler atau UKM. UKM di mana itu ada kolom nama NBI dengan UKM. Kita pilih 3 saja. Kita coba create. Some error has been detected on Sura. Please look at bottom of the window. Ignore all. Kita lihat. Nah, kita bisa isi namanya, nama, kolom nama, kita bisa kasih varchar. Baiknya kita pakai 100, punya non, collectionnya kosongin juga, ini kosongin juga, pakai 0, indexnya kita pakai kosongin saja. Oke. Dengan NBI atau NIM ini kita pakai integer,
ada 10, kita beri 0, 0, 0. Atributnya kita pakai kosong, teksnya kita pakai primary key. Karena nim ini cuman ada satu orang satu nim ya. Oke. UKM ini kita kasih varchar 0. Oke. Kita kasih kosong aja. Oke, save. Spin mode 0. Oh ya, ini tidak bisa pakai 0. Nah, save. 0. Oh, oke, I know. Ini jangan dicentang. Nah, kita coba pakai. Save. Nah, udah bisa. Kita akan tampilkan juga pada sini. Show table UKM. Show table. Show database. Show data. Description. Description UKM. Nah, deskripsi UKM-nya sudah sama. Kita coba show table. Show table. Nah, udah ada. Kita masuk UKM-nya. Jadi ketika kita atau membuat lagi, yaitu kan udah pendaftaran mahasiswa. Lalu kita di sana mengisikan kegiatan seperti UKM atau lainnya bisa tambahkan. Ininya kosong karena belum diisi. Kita lihat di sini sudah ada 2 kolom. Nah, kita bisa hubungan juga ketika kita punya relasi seperti ini. Get relationship itu nama lengkap, akan membawa ini. Oke. Oh, ini error karena indeksnya tidak sama ya. Kita coba apa saja, yaitu dengan drop. Kita continue, kita jalan. Oke. Dan sudah terhapus. Oke, kita close dulu. Ini kita close dulu dengan cara exit CLS. Nah, baik, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.